dari rumah menuju ke masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Imam yang kita cintai. Banyak saudara-saudara kita yang masih tertidur lelap, itulah kerugian yang akan menimpa manusia. Kita sebagai umat Islam, mari sama-sama kita makmurkan masjid kita ini. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya mari kita sama-sama bermanja kita dan dilanjutkan untuk sholat di masjid itu yang kita cintai. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang sangat mengharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyisihkan waktunya untuk sama-sama kita belajar dan belajar. Mumpung masih ada waktu untuk kita belajar untuk memperbaiki diri agar kita punya bekal untuk perjalanan panjang di akhirat nanti. Adapun pagi hari ini yang bertugas selaku pembicara atau yang akan menyampaikan tausiah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz dari Bakalan Madura. Ini jauh pokoknya mahal. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan kepada kita semua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ahli syafa wal wafa wa ala alihi wa ashabihi tariqatuhum tariqul ulya wa la syuhra wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin hanifa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatun li ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi al-qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah segala puji dan syukur kita
jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa amsalha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka mendapatkan pahala 10 kali lipat. Barang siapa yang melakukan kejelekan maka tidak ada balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Nah, di sini kan 1 berbanding 10. Maksudnya, mengapa sih kita tidak ada perubahan yang signifikan dengan karunia, dengan rahmat Allah yang 1:10? Seharusnya kita akan jauh lebih baik, jauh lebih tenang, jauh lebih aman apabila merujuk kepada ayat ini. Mengapa? Karena kita melakukan kejelekan 1 dibalas 1, melakukan kebaikan 1 dibalas 10. Lain halnya nanti apabila kita bicara tentang sedekah, itu 1 dibalas 70, 70 dibalas 100 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mengapa kaum muslimat, mukminin mukminat ini tidak beranjak dari keberadaan yang kurang baik ini menjadi lebih baik? Tentu jawabannya kita akan mengevaluasi diri tentang hal ini. Minimal menurut yang saya ketahui ada 2. 1, rusaknya amal. 2, merusak amal. Rusaknya amal adalah memang kita sholat, tapi tidak terpenuhinya standar syariat yang dituntun oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menghendaki berjumpaan dengan Allah, falyamal amalan sholihan, hendaknya berbuat amal soleh. Amal soleh di sini, saudara, kita terpenuhinya syarat dan rukun. Mari kita koreksi dari syahadat kita. Syahadat kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita mengakui hal itu. Asyhadu an la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Namun keseharian kita mentuhankan diri. Contoh, kita kena lebih mengagungkan logika kita daripada keimanan kita yang telah diperagakan oleh Nabi Sulaiman dan Qarun. Contohnya, Nabi Sulaiman begitu mendapat anugerah, mendapat rahmat yang begitu besar, beliau mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi tidak semerta-merta dia mengatakan, "Oh, ini karena usaha saya, ini karena kepandaian saya, ini karena kelihayan saya dan semacamnya." Beda halnya yang diperagakan oleh seorang Qarun. Dia itu begitu kayanya sehingga dia menuhankan dirinya tanpa sengaja atau dengan sengaja. Hada min ilmi indi. Ini adalah berkat pengetahuan saya. Sehingga dia ahli di bidang ekonomi misalnya, ahli
itu sengaja atau tidak sengaja, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini yang menggugurkan tauhid kita, ini yang merusak amalia kita. Satu contoh, kita melanjut ke tentang setelah syahadat kita sholat. Sholat sejatinya kita menjadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita seharusnya, semestinya itu bisa merubah sikap, bisa merubah perilaku kita untuk hal-hal yang akan lebih baik. Namun nyatanya kita masih berkutat dengan hal-hal yang kurang baik. Sedangkan ayatnya Allah berfirman inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mengapa? Karena sholat kita tidak memenuhi standar minimal yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita perlu mengaji dan belajar tentang bagaimana amal sholat kita terpenuhinya standar minimal, sehingga sholat kita tidak menjadi ancaman bagi kita sendiri. Seperti contoh wazulil musallina alladziina hum an sholatihim alladziina hum an sholatihim sahun. Sahun bermakna lalai. Kita sholat tapi tidak khusyuk. Kita sholat tapi pikiran kita kemana-mana. Itu artinya amal kita rusak, amal sholat kita rusak. Tidak menjadi amal sholat, tapi menjadi amal sayyi'ah, amal buruk. Secara dohiriyah kita sholat, secara dohiriyah kita rajin. Setiap waktu ditambah lagi dengan sholat sunnahnya, sholat isyraqnya, namun sholat kita rusak. Sehingga kondisi umat Nabi Muhammad ini terus terpuruk. Lanjut kepada puasa. Puasa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama. Kita diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini suatu rahmat Allah yang besar, rahmat Allah yang dasar. Begitu kita sholat, lain sholat sunnahnya, lain sholat macam-macam, sholat Senin Kamis, sholat daun, puasa daun dan semacamnya. Kita puasa, namun puasa kita tidak terpenuhinya standar yang telah disyariatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu illa al-ju'i wal 'atsy." Banyak kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin mukminat yang berpuasa tapi tidak memperoleh dari hasil puasa itu sendiri. Nah, ini berarti kita tidak terpenuhinya standar minimal puasa kita, sehingga tidak menjadi amal soleh, tapi amal toleh. Ada amal soleh, ada amal toleh. Kelihatannya kita keseharian puasa,
pindah kepada sedekah, infak dan semacamnya. Kita memang hakikatnya bersedekah, berinfak, beramal saleh. Namun kenyataannya kita rusak amal saleh itu karena tidak terpenuhinya standar syariat yang disyariatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang difirmankan dalam Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tabtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alladzina yunfiqu ma lahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu semua bil adha, dengan bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut pemberian kita, wal adha, dan menyakiti yang diberi. Sikap kita setelah memberi kepada seseorang, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih unggul, kita merasa lebih segalanya daripada yang diberi. Itulah yang membatalkan sedekah kita. Diakui tidak diakui, ini terjadi di antara kita, mungkin saya sendiri. Begitu kita memberi kepada Syekhullah misalnya, kita merendahkan, saya sendiri merendahkan beliau tanpa sengaja atau dengan sengaja. Inilah yang terjadi di antara kita semua, sehingga amaliyah kita menjadi rusak. La tubatilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan, menggugurkan, mentidaksahkan sedekah kamu sekalian bil manni wal adha, dengan memungkit-mungkit. Kalau tidak saya yang membangun masjid ini, maka masjid ini tidak akan pernah ada. Kalau tidak saya yang memulai kebaikan ini, maka tidak akan pernah ada. Inilah yang bil manni, dengan mengungkit-ungkit kebaikan kita. Itulah yang membatalkan amalan kita. Wal ada, dan menyakiti si yang diberi tadi. Begitulah seterusnya kita ini selalu kita berbuat dengan tangan-tangan kita dengan kebaikan, melakukan kejahatan dengan tangan kiri kita. Di sisi lain kita berbuat baik, kita selalu merusak dengan sisi lain. Oleh karena itu di bulan Muharram ini, tahun baru 1446 ini, kita memperbaiki diri kita bersama untuk hal-hal yang akan lebih baik. Itu satu, merusaknya amal. Yang kedua, dirusak amal kita. Tadi rusaknya amal karena amal itu sendiri yang batal. Amaliyah kita itu yang rusak dengan tidak terpenuhi standar hukum yang ditentukan oleh Allah. Nah, sebab yang kedua adalah dirusak dari luar. Setelah amaliyah kita sah, amaliyah kita baik, tapi dirusak dengan perbuatan kita selanjutnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang berbunyi, iyyakum wal hasad fa
innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun nar al-hatab. Takutlah kalian semua wal hasad akan hasad, dengki, iri hati dan seterusnya. Fa innal hasada ya'kulul hasana, sesungguhnya iri hati, dengki dan semacamnya itu adalah merusak atau yang menghancurkan, membatalkan kebaikan kita yang telah kita perbuat. Kama yutaqulun nar hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar. Dengan mudahnya api itu membakar kayu bakar, sebagaimana mudahnya hasad itu membakar amalia kita, amal soleh kita. Nah, ini artinya kita telah berbuat kebaikan dan itu sudah sah, sudah memenuhi syarat rukunnya, tapi disusul dengan perusak lagi. Kenapa? Karena kita mempunyai iri hati, dengki dan semacamnya. Suatu contoh ini yang merisaukan saya pribadi. Saya misalnya punya iri hati kepada saudara Suparman. Kita membangun pikiran kita untuk mengkondisikan untuk supaya Pak Parman ini buruk, supaya Pak Parman ini jelek. Itu padahal Pak Parman sendiri tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan yang telah kita atau kita anggap jelek tadi. Tapi karena kita bangun dengan akal kita, dengan logika kita, maka terjadilah statement bahwa Pak Parman ini adalah orang jelek. Terjadilah Pak Parman ini jelek. Itu kenapa? Dibangun oleh akal buruk kita, dibangun oleh kedengkian kita, dibangun oleh dengan rasa iri kita kepada Pak Parman. Lebih-lebih kita mendakwahkan kepada orang lain, kepada teman lain, kepada tetangga lain bahwa Pak Parman ini begini, Pak Parman ini begitu dan seterusnya. Apakah itu tidak menjadi amal jelek yang jariah, amal jariah yang jelek? Dan ini terus berlaku, nanti ketemu teman yang lain, tetangga yang lain, begitu dan seterusnya. Sedangkan saya hanya melakukan sholat, hanya melakukan puasa, hanya melakukan sedekah di saat-saat tertentu. Sedangkan saya mendakwakan kejelekan orang lain secara terus-menerus, dan itu berantai sehingga Pak Parman ini menjadi stigma oleh masyarakat bahwa Pak Parman ini orang yang jelek. Karena apa? Karena saya yang membangun, karena saya yang memberi, dihasilkan oleh rasa iri hati. Ini yang paling bahaya. Kalau rusaknya amal kita hari ini, mungkin nanti bisa zuhur menjadi baik. Tapi amal buruk kita ini yang dibangun oleh akal pikiran kita dan mendakwakan kepada orang lain, itu sangat luar biasa. Maka pantaslah Nabi Muhammad itu bersabda demikian, bahwa amal baik kita dirusak oleh iri dengki kita kepada tetangga,
Sekian dari saya. Kurang lebihnya, kalau kurang tambah sendiri, kalau lebih kurang sendiri. Akhirul kalam, Allahumma anta salam, wa minka salam, wa alaika ya'udzus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya, merupakan suatu pengingat untuk kita semua. Jadi belajar tidak muluk-muluk, belajar dalam sedikit. Tapi dengan adanya tausiah yang disampaikan Pak Kiai sangat-sangat mengingatkan kita untuk berperilaku dalam keseharian kita, supaya sholat kita benar-benar sesuai dengan standar minimal. Dengan kita sholat tiap hari, tapi pikirannya kemana-mana, dan akhirnya kurang daripada batas minimal yang disyariatkan. Baik, dengan tadi pencerahan yang disampaikan oleh guru kita, semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon sedikit dan saran untuk Pak Kiai, mudah-mudahan ada masukan-masukan dari teman-teman jamaah yang kita cintai. Untuk itu silakan, ada yang mau mengomentari. Pak Fauji mau silakan. Nah ini harus kalau baru biasa. Silakan Pak Fauji. Sekali biar pertama kedua. Ya, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin menginformasikan ya sesuai dengan kesepakatan saya dengan koordinator Balibu dan para peserta Balibu. Seharusnya dalam waktu dekat ini ada perkumpulan, namun lagi-lagi masih ada kendala di koordinator dan sampai hari ini belum kembali lagi dari kampung. Oleh karena itu pertemuan Balibu ini belum sempat kita laksanakan. Jadi mohon dimaklumi, insya Allah setelah kedatangan Pak Koordinator kita akan lanjut pertemuan. Yang kedua, saya gak pantas lah untuk mengomentari Pak Kiai. Namun tambahan aja sedikit. Kalau tadi yang dibicarakan adalah rusaknya amal dari diri kita karena tidak paham dengan rukun dan syarat atau standar syariat. Dan yang kedua, rusaknya oleh karena perbuatan kita. Namun ada satu lagi yang belum dibahas. Udah rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, ditambah lagi dengan perilaku kita yang merusak. Sudah nggak dapat amal, nambah dirusak dengan perbuatan lain. Mungkin itu aja tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya nih. Terima kasih sekali masukan-masukan, dan berikutnya mohon masukan dari Pak Ali, mungkin bisa tambah Pak Ali. Terima kasih Pak. Iya, silakan. Sebenarnya menarik yang merenung di bulan Muharram. Ya ini renungan yang sangat dalam ini Pak. Itu tergantung dari individu kita masing-masing. Mari kita, saya sih tidak mau mengomentari menambah, tapi merenung sendiri. Dan apa yang kita lakukan bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, mari kita perbaiki di tahun Muharram 1946 Hijriah ini. Semoga semakin lebih baik dan semakin istiqomah, terutama di Bali itu. Semoga kiranya ada penambahan-penambahan dari bapak-bapak yang menambah ilmu kepada kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas renungan. Jadi minimal renungan diri sendiri. Karena akhirnya apa yang disampaikan Pak Kiai itu ya menggugah akal dan pikiran kita untuk bersama-sama memperbaiki diri. Nantinya pada
kemarin bagaimana, ini menambahkan aja kayak ya, nggak ada kritik-kritik ini. Hanya menambahkan barangkali ada sedikit nempel gitu. Di bulan kemarin atau tahun kemarin yang pernah kita lakukan tentu kita perspektif bermuhasabah diri, apakah yang kemarin itu lebih banyak baiknya atau buruknya. Di ke depan tentu harus kita lebih meningkatkan kembali bagaimana untuk ketakwaan kita yang pertama. Kedua tadi bersyahadat itu mungkin dalam hukum Islam kan perkara syahadat. Jadi mengartikan bahwa sebenarnya kita itu siapa, dari mana, dan kita akan kembali kemana dengan bersyahadat itu. Jadi bersaksi bahwa kita yakin bahwa Allah itu Sang Pencipta, bahwa itu segalanya dan sebagainya. Dan Rasul pun adalah Rasul kita. So, Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tersebut tentang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan juga tadi kan, kenapa katanya kok sholat tapi melakukan sesuatu hal yang di luar, artinya tidak berberkas gitu. Kenapa bisa demikian? Mungkin tadi betul juga sholatnya dan sebagainya tidak memadai untuk hal itu, sehingga sholatnya pun yang dilakukan malah tidak berbekas sama sekali. Jadi bagaimana tentu sholat yang sebenarnya kita. Yang terakhir sedekah itu di situ juga ada qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Kadang ini kita dilema Pak, ketika kita memberikan sesuatu sedekah orang misalnya pengamen atau nenek-nenek atau apapun itu pengamis, suka tersirat karena di dalam hati itu tadi ketika suka merasa diri paling bagaimana. Nah ini bukan jadi pahala tapi jadi pahalu kalau menurut saya. Jadi artinya pahala itu bukannya untuk menambah pahala tapi malah jadi dosa buat kita. Karena itu kalau ma'rufun berbicara yang baik, lalu ma'rufun wa maghfiratun dan memberikan maaf pada orang itu, khairun lebih baik sedekah daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang kurang baik. Kamu kesini dulu meninggal usaha apa, barang main dulu misalnya dalam hati, walaupun tidak dibicarakan. Ini penyakit hati juga kadang-kadang seperti itu. Jadi kita merendahkan, jadi jelas tidak ikhlas di situ. Mendingan kita ya maaf ya Bu, maaf ya Pak. Mudah-mudahan saya ini lagi kosong. Saya doakan siapa tahu di tempat lain nanti Bapak dan Ibu ada. Ini hanya menambahkan ya Pak ya. Itu sangat baik dengan kita tadi. Demikian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang sering kita jumpai sehari-hari. Ini memang ya itu tadi. Karena kita ingin sesuatu ingin dapat pahala, tapi karena sedang berenang. Jadi kayak gak ikhlas gitu. Baik, terima kasih masukan ya. Pak Dede, masukan Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan, sama-sama kita
saya baca tata buku. Kita ini hidup itu bukan tahu-tahuan. Hidup itu bukan maunya kita. Hidup itu maunya pencipta alam ini. Manusia memang dijadikannya khalifah, tapi punya format. Ada rasul. Rasul tidak ada selesai, ya penerus rasul yang ulama. Pahami Islam itu sistem. Kita terlena karena kita maunya menang sendiri, mau makan sendiri, mau selamat sendiri. Disitulah kita berkelahi karena akunya. Jadi Islam yang sistem itu kita tidak paham. Saya terus terang, umur saya sudah 80 tahun. Tapi saya tidak Qurani. Saya sosialitas ke sana kemari. Apa yang saya temui? Alam. Pencipta alam saya tidak temui. Itu Islam dan iman, itu takwa. Itu takwa. Maka rumah Allah di mana saja mencetak itu. Kita di rumah Allah bisa berkelahi. Nah, jadi mari kita bawa Islam ini sistem. Di antara kita ada plus minus, tidak semuanya plus, tidak semuanya minus. Nah, ini gimana menganyamnya ini? Menganyamnya itu gimana? Itu persoalan kita. Ada orang salah. Mungkin satu salahnya 99 benar. Tapi karena salah satu kita nggak ngerti. Nah, kita tuding dia habis-habisan. Jadi Ustadz, bagaimana melahirkan suasana Islam itu? Makanya tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Yang hak dari Allah itu pahami. Yang hak dari Rasulullah itu katakan. Pelaksananya sabar. Bisa ngertinya semua, ada tidak ngerti. Bisa sudah ngerti salah juga. Karena sabar, nah kita punya cara. Jadi Islam itu tidak ujuk-ujuk. Islam itu tidak suka-suka. Islam itu saling menyelamatkan. Itu harus kita pahami bersama. Berikan kemampuan kita di rumah Allah ini. Tapi rumah Allah itu ditata oleh yang begini. Maka adalah kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang masyarakat, kita harus bicara tentang akhlak. Inna sholati wa nusuki wa mamatinya sistem. Nah, ini harus kita baukan di rumah Allah ini. Ini kan kita yang hidup suka-suka. Mau ke masjid ya suka kita. Padahal masjid ini bukan tempat suka-suka. Masjid ini mewarnai kita semua, menasihati kita bersama untuk selamat dunia akhirat. Ini harus masuk di kepala kita, masuk dalam hati nurani kita, masuk dalam masyarakat kita. Saya bisa ngomong begini, saya udah kesana sini. Tapi bicara Islam, bicara iman, bicara tauhid, bukan saya orangnya. Jadi kalau saya ini manusia, saya ini barangkali di kaki bukan di kepala. Akhirnya ini manusia. Ini ustadz ini. Tolong masjid kita ini rangkul orang semua. Kita punya sistem. Jangan mentang-mentang. Karena saya masih merasa di tengah kita ada orang yang tak senang dengan ini, tak senang dengan ini. Itu makhluk Allah. Kita tidak sempurna, tidak. Nah, bagaimana Ustaz menatanya ini? Itu yang harus kita tata. Kurang sholatnya, kurang baca Qur'annya, kurang masyarakat, kurang internet ini. Ajak orang ini semua. Maka saya bilang, Ustaz punya hak panggil saya. Ustaz punya hak memerintah saya. Karena Ustaz imam. Nah, ini yang masuk kita ini ilmu yang kecil, kemudian yang begini-begini.
suasananya dia suasana duniawi saja. Tidak, dunia ini untuk hasanah, supaya akhiratnya hasanah. Apa yang dikatakan dunia hasanah itu? Apa yang dikatakan dunia hasanah itu? Husnul khatimah. Apa husnul khatimah itu? Inna sholati wa nusuki wa mahmatinya maksimal kita pahami. Ini yang 4 ini. Jadi kita tidak bisa mengukur kehidupan ini dengan sedikit sehingga kita memberikan keputusan. Tapi jadikan rumah Allah ini masing-masing punya keperluan, masing-masing punya keinginan, masing-masing punya kelebihan. Ini ditata oleh yang betul, Quran yang saya di tataran ini Ustaz kan ya. Jadi kalau kita hitung di tempat ABS ini banyak yang plus minus. Tapi plus minus itu bisa kita tata. Oh ini plusnya gini, mari kita langsung. Minusnya begini, ini kita perbaiki. Tapi saya lihat nggak begitu. Apa ya tuh, jangan. Apapun hal serahkan kepada Allah, serahkan kepada yang memahami. Suasana itu Ustaz. Tolong suasana masjid ini punya daya himbau, semuanya masuk. Mau yang bersih, yang kotor, yang kaya, yang miskin masuk di sini. Kita bertata. Ustadz ini kadang baca Qurannya. Ini Qurannya begini, ini Qurannya begini. Yang lain mari wa'mrum syura bainahum. Ini kadang-kadang tidak sampai ke tingkat yang itu kita sudah putuskan. Kita bersinggungan hatinya banyak, bersinggungan kepentingannya banyak, tapi berislamnya lemah. Ini sudah. Jadi kalau saya tanya, kita dalam persoalan itu aja Ustaz. Ini pahami dulu. Baik. Ini saya ngomong begini bukan karena saya sudah. Kita dalam persoalan. Nah persoalan ini mari kita ngomongin di masjid. Masjid mendapat seperti ini. Nah dengan ini ya Ustaz dapat informasi. Buka Quran lagi, buka hadis lagi kan ya. Jadi tolong semua kita beragam plus minus. Tapi plus minum di sini bukan untuk bersikut-sikut, bukan tuding menuding, bukan saling menyalahkan. Nah, Ustadz nanti beri pandangan. Oh, persoalan ini begini. Ini mungkin salah posisi, ini mungkin dia salah ini, mungkin salah ini. Jadi tolong masjid ini menjadi simbol kita. Baik. Masjid itu ya, tolong ini kan. Ya. Jadi kita tidak bisa bicara sedikit-sedikit itu. Ini bongkar semuanya. Mari ke depan seperti ini. Jadi tidak final gitu Ustaz. Nah, bagaimana menyari macam kita berkuaran? Kalau kita semua nggak bisa baca Quran, bagaimana hidup secara Islami? Rupanya salahnya berquran. Jadi kita punya problem solving di sini Ustaz. Itu arahnya gitu Ustaz. Problem solving. Ya kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya masukannya. Kita sudah menangkap sinyal itu. Baik, nanti akan dibahas sama Ketua. Selanjutnya berlakukan Ustaz Kadri, silakan. Ya, terima kasih. Tadi tersedot pemikiran saya terhadap narasi Buya gitu ya. Sangat berapi-api kan itu kan. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan kita seperti beliau ini dengan usia 80-an itu masih segar gitu kan. Luar biasa. Siap teladan ya. Ya kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Buya dengan kondisi beliau dengan usia seperti itu, kepedulian beliau itu sangat begitu ya terasa. Kita dengan usia kita sekarang ini terkadang kita ya kurang maksimal. Kalau Buya itu udah luar biasa dia kan maksimal sekali gitu. Ya kembali seperti materi tadi itu saya awalnya melihat ini perenungan dalam hal untuk kita memasuki tahun Hijriah ya, karena ini kan masih bulan Muharram. Dan ayat yang tadi diawali dengan di Al-Imran
1890. Kemudian tadi memang referensi ayat dan hadis cukup banyak sekali. Jadi sepertinya Pak Heri mungkin kurang fokus tentang Hijriah. Nah, sebab kalau kita secara substansi Hijriah itu adalah mengarah kepada hal yang sifatnya positif semua. Nah, ayat tadi sebenarnya udah ayat itu tadi ada tadi manja bil hasanati falahu asyru, kemudian manja bis sayyiati wala yujza alaih. Itu sebenarnya udah tergiring. Memang hijrah ini secara substansi itu adalah peradaban manusia secara sempurna. Ya kan? Jadi itu hijrah itu, peradaban manusia secara utuh. Makanya hijrah itu kalau kita lihat awal hijrah itu tidak hanya yang muslim diajak untuk hijrah, yang non muslim itu diajak untuk hijrah. Ini kenapa? Seperti yang saya katakan tadi itu, jadi hijrah itu membentuk peradaban manusia secara utuh, entah dia muslim maupun dia bukan muslim. Dan peradaban itu kalau muslim itu bagaimana memaksimalkan potensi masjid. Nah, itu. Jadi Rasulullah hijrah itu dia memaksimalkan potensi masjid itu. Sehingga yang dia bangun ketika itu dalam dua versi. Ada Masjid Kuba dan ada Masjid Madinah Nabawi. Nah, gitu kan. Nah, ternyata ketika beliau hijrah itu menghadirkan semua kepentingan, itu kan, menghadirkan semua kepentingan, ya baik dari kalangan pendatang maupun dari kalangan pribumi, bahasanya begitu, yaitu muhajirin dan ansar. Nah itu yang dipersatukan sehingga terbentuk satu MOU. Artinya terbentuk satu kesepakatan bersama, yaitu dengan piagam Madinah kan begitu. Nah, isian piagam itu luar biasa. Tetapi secara substansi bahwa bagaimana kita menangkap dari sisi hijrah itu adalah memaksimalkan potensi masjid ini sebagai strategi dakwah. Nah, itu. Karena Nabi berhijrah itu dia mensiasati bagaimana strategi dakwah ini secara maksimal. Nah, menunjukkan bahwa hari ini dakwah kita itu jangan nggak utuh gitu kan. Jangan, kalau bahasa Pak Jadi itu jangan kaleng-kaleng dakwahnya gitu kan. Kepentingan si A dan si B. Nah, kita melihat dan merujuk kepada strategi dakwah itu adalah Quran yang turun. Nah, ya Quran yang turun itu ya, di surat Al-Alaq, kemudian di surat Al-Muzammil, kemudian di surat Al-Qalaq dan surat Al-Mudaththir. Tetapi yang betul-betul strategi dalam hal dakwah Rasulullah ketika beliau hijrah itu ada di surat Al-Mudaththir. Ya, ada di surat Al-Mudaththir itu isiannya itu sangat begitu sempurna itu, dan itu sangat linear juga dengan kondisi dan situasi perkembangan dakwah Islam, ya, dakwah kita hari ini sesuai dengan fungsi dan ya katakan sesuai dengan fungsi masjid secara utuh. Nah, jadi intinya adalah bagaimana masjid ini dari sisi strategi dakwah itu harus maksimal. Nah, jadi ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ya seperti di surat Al-Muzammil ada, di surat Al-Mudaththir ada, dan di surat Al-Qalam juga itu. Karena itu ayat surat yang secara berurut itu 1, 2, 3 dan 4 itu. Mulai dari Alaq, dari Iqra, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Tapi itu saya nggak sampaikan gitu ya. Tapi intinya adalah tadi apa yang disampaikan itu memang renungan kita untuk memaknai hijriah, ya. Tapi memang ayat-ayat yang disampaikan Pak Heri dan hadis itu
beragam gitu kan. Memang intinya adalah semuanya mengarah kepada satu titik sentral bahwa tingkat kualitas dan ya katakanlah kualitas manusia itu belum belum tercapai secara maksimal. Kenapa? Karena terkadang apa yang diucap dengan apa yang diperbuat itu nggak linear. Nah, kita udah ngomongin tapi terkadang kita sendiri tidak mempraktekkan. Ayo tadi bahasa itu antara ruku dan syarat itu tidak maksimal sehingga amal itu sepertinya mubazir begitu. Nah, jadi kita harus betul memaknai sekali lagi tentang spirit daripada spirit daripada Hijriyah ini sehingga betul-betul apa yang menjadi katakanlah keinginan dakwah Rasulullah itu harus linear juga dengan apa yang terjadi pada umatnya hari ini. Nah, karena kalau tidak linear dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan umatnya, yang salah itu siapa? Kan gitu kan. Jadi ini yang menjadi PR buat kita. Tadi materi itu memang cukup banyak, tapi ini lebih menggairahkan lagi untuk kita memaksimalkan masjid ini secara utuh dalam rangka strategi dakwah kita ke depannya supaya lebih baik lagi. Baik. Ya. Baik. Makasih Pak Ustadz dari masukannya. Pak Edi ada masukan? Cukup? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak banyak mengomentari. Saya terima kasih banyak. Saya hanya menilai diri saya sendiri. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Heri DKM itu mengingatkan saya kembali, mengingatkan kita semua bahwa apa yang kita dari yang disampaikan tadi, Allah itu menyampaikan kepada perbuatan baik kita akan diganjar lebih baik 10 kali. Kita selama ini terlalu bangga dengan amal yang kita perbuat. Jadi itu yang disampaikan Pak Ustadz juga, itu rusaknya amal itu. Jadi kita hanya bangga di amal-amalnya aja, tapi kita tidak menjaga yang menjaga rusaknya amal itu sama ini. Jadi terutama hibah. Ya seperti saya sendiri. Jadi karena itu kita jalannya stuck, walaupun kita merasa banyak ini udah melakukan ini, tapi landai aja, kita tetap aja keberadaan kita. Karena ya itu tadi, itu satu mungkin yang jelas kita nggak rusaknya amal itu jelas sekali. Jadi nggak menjaga amal yang kita buat. Atau mungkin kita boleh jadi kita udah diganjar Allah 10 kali lipat ganjaran kita. Cuma perbuatan salah kita bahkan lebih dari 10 kali itu. Walaupun yang kecil-kecil, jadi kita minus. Baik. Terus yang kedua ya kita sebetulnya seperti mukadimah yang disampaikan, kita itu perlu banyak-banyak kepandaian apa sampaikan walaupun satu ayat, tapi kan kita bisa menjaga mengamalkan satu ayat itu sudah cukup. Kalau kita bisa, apalagi kalau kita merasa pintar atau pandai, kita bisa menjaga amal kita jadi juhud. Itu yang utama kita latih, juhud. Sebenarnya kita di mimbar di masjid ini ada contoh-contohnya, ada di sebagian kalangan kita. Jadi amalan itu yang harus kita jaga, amalan itu yang mungkin itu hanya Baik. koreksi diri saya sendiri. Terima kasih. Makasih Pak. Baik, berarti tangkap maksudnya. Ya. Berikut konotasian
Ada 3 saudara? Cukup ya, Pak Ed, Pak Edu, ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dikatakan Ustaz tadi itu memang di bulan Muharram. Nah, kalau di Jawanya itu kalau makan itu di bulan Suro ya. Hati-hati di jalannya. Kalau di bulan apa di Jawa itu, Jawa itu masih hati-hati di bulan Suro. Iya. Maksudnya di depan tuh ada kejadian nggak tahu kejadian apa. Kamu yang tahu kan gitu. Nah, terus minusnya itu kamu yang ngatur, saya nggak tahu persis gitu ibaratnya gitu. Kita mau baik dulu nggak tahu persisnya. Makanya ada ya ayat yang dibilang kan, jangan sombong di muka bumi ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dan nanti mungkin ada masukan. Lanjut, silakan Pak Yono, ada? Silakan, Mas. Ridho. Cukup ya. Alhamdulillah. Kalau sudah siang, ya, nanti kita bahas depan lebih pada Ya, siap. kopi. Ya, silakan Pak Kiai untuk merespon daripada jamaah sekalian. Monggo silakan. Sedikit aja. Okelah kita. Ini memang terjadi pada diri saya sendiri sebenarnya. Saya merenungkan amal saya ini bagaimana. Gitu. Amalnya sedikit, dosanya banyak. Amalnya rusak dan dirusak pula. Gitu. Itu renungan pribadi sebenarnya, tapi saya ungkapkan di publik biar sama-sama merasakan. Yang paling pokok saudara semua bahwa kita jangan batal tauhidnya, jangan batal tauhidnya, jangan batal syahadat kita. Kalau yang lain batal, masih ada rahmat Allah, masih ada rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Tapi kalau tauhidnya yang batal, Allah tidak merahmati, Allah tidak mengampuni. Oleh karena itu kita jaga tauhid kita. La ma'budah bihaqqin illallah. Ma'budah bihaqqin itu maksudnya bukan hanya menyembah saja, tapi sikap dan pikiran kita. Bukan hanya di ibadah